transformasi media pembelajaran papan kalimat perintah dengan perpaduan materi bangun data. Nah, cara pembuatannya, bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah yang pertama ada styrofoam, kemudian ada gambar yang sudah di-print atau dicetak, kemudian ada kertas origami, dan juga ada paku styrofoam. Nah, teman-teman, untuk cara kerja dari media pembelajaran ini adalah yang pertama, para murid diberi penjelasan dulu mengenai materi kalimat perintah, macam-macam kalimat perintah yang ditemui atau dijumpai oleh murid-murid setiap harinya, berbagai macam seperti kerjakan PR, kemudian perhatikan guru ketika menjelaskan pelajaran, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kemudian setelah para murid diberi penjelasan oleh guru mengenai materi kalimat perintah, kemudian para guru membagikan beberapa kertas origami kepada masing-masing murid. Nah, kertas origami sebelumnya sudah dibentuk dulu seperti ini. Ada berbagai macam bentuk yang sudah dibentuk seperti ini. Ada persegi panjang, kemudian persegi panjang, kemudian ada segitiga, kemudian ada jajar genjang, dan masih banyak lagi. Setelah kertas origami ini dibentuk oleh guru dan kemudian dibagikan oleh para siswa atau murid, kemudian guru mempersilahkan para murid untuk memilih dulu 6 gambar ini yang sudah ada di papan kalimat perintah ini. Kemudian setelah para murid sudah mulai milih dari salah satu 6 ini, kemudian murid atau siswa tersebut diminta untuk menulis kalimat perintah yang sesuai dengan gambar yang ada di papan kalimat perintah ini. Nah, setelah selesai, jadinya seperti ini. Misalkan jadinya seperti ini. Misalkan ini ada bentuk kalimat perintah, ayo bersihkan kelas. Nah, kira-kira gambar yang sesuai dengan bentuk kalimat perintah ini yang mana? Nah, Bapak atau Ibu guru bisa mempersilahkan pada para murid untuk menempelkan gambar di bawahnya sesuai dengan kalimat perintah tersebut. Namun sebelum para murid itu maju ke depan dan menempelkan hasil tulisan kalimat perintahnya ini sesuai dengan gambar yang ada, guru terlebih dahulu memberikan pertanyaan kepada para murid mengenai gambar yang telah dipegang atau kertas origami yang telah dipegang. Kertas origami yang telah dipegang kira-kira ini berbentuk apa? Nah, para guru bisa memberikan pertanyaan. Namun sebelum itu, para guru juga bisa terlebih dahulu menjelaskan bentuk bangun data apa yang telah diterima oleh murid tersebut. Ya, misalkan ini ada bangun data segi 3. Nah, setelah selesai, kemudian kita cocokkan. Ini saya sudah menulis beberapa contoh dan juga tulisan pada kertas origami yang telah dibentuk. Kemudian mari kita cocokkan atau tempelkan sesuai dengan gambar yang berkaitan atau sesuai dengan gambar yang ada pada kalimat perintah tersebut. Misalkan, ayo bersihkan kelas. Pertama kita pakai paku styrofoam dulu, kita cobloskan di sini. Kemudian kita tempelkan
dengan gambar yang sesuai atau yang tepat kalimat perintah ini. Misalkan ayo bersihkan kelas. Nah, kira-kira ini mana nih yang cocok? Oh, ternyata yang ini ya. Oke, kita tempelkan seperti ini. Kemudian selanjutnya ada kertas origami yang sudah dibentuk bangun datar persegi, ya, persegi. Kita coblos dengan paku styrofoam, kemudian kita tempelkan sesuai dengan gambar yang ada. Perhatikan ibu guru ketika menjelaskan pelajaran. Nah, berarti yang ini. Selanjutnya ada gambar jajar genjang, ya, jajar genjang dengan bunyi kalimat perintah yaitu ikutilah kegiatan upacara dengan hikmat. Oke, kita tempel dulu dengan paku styrofoam. Kira-kira yang mana ya? Dengan upacara dan hikmat. Oh, berarti yang ini ya. Terus ada lagi gambar lingkaran, ya, lingkaran, bangun datar lingkaran dengan bunyi kalimat perintah yaitu kerjakan PR-mu. Kita lubang itu dengan paku styrofoam. Kemudian kita tempelkan sesuai dengan gambar yang ada, sesuai dengan bunyi kalimat perintah. Oh, berarti yang ini. Oke. Terus ada gambar trapesium. Nah, dengan bunyi kalimat perintah yaitu diskusilah dengan teman-temanmu. Oke, kita cari gambar yang sesuai. Kita lubangin dulu pakai paku styrofoam, kemudian kita tempelkan. Oh, ini yang ini bagian. Dan yang terakhir ada bangun datar persegi panjang. Ada bangun datar persegi panjang, yakni buanglah sampah pada tempatnya. Oke. Kita tempelkan. Nah, sudah selesai. Nah, jadi ini jenis dari kalimat perintah ini sudah kita tempelkan sesuai dengan gambar yang ada. Yang pertama ada ikutilah kegiatan upacara dan hikmat dengan gambar anak-anak keluarga sekolah sedang mengikuti upacara. Berarti perintahnya itu kita itu meminta untuk anak-anak hikmat berupacara, kemudian kerjakan PR-mu. Nah, ini sudah ada gambar yang sesuai. Kemudian perhatikan ibu guru ketika menjelaskan pelajaran. Ini sudah ada gambar yang sesuai juga. Kemudian ada ayo bersihkan kelas. Ini juga ada gambar para murid sedang membersihkan kelas. Nah, kemudian yang selanjutnya diskusilah dengan teman-teman. Ini juga ada gambar beberapa anak atau beberapa murid sedang berdiskusi mengenai mata pelajaran. Kemudian yang terakhir, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini sesuai dengan gambar yang ada. Kemudian inovasi dari media pembelajaran ini adalah yakni kita tidak hanya belajar mengenai kalimat perintah yang ada pada materi dari mata pelajaran bahasa Indonesia pada kelas 2, yakni kita juga bisa sekaligus belajar mengenai macam-macam nama dari bangun datar. Nah, kita bisa sekaligus mengajarkan kepada siswa mengenai macam-macam bangun datar. Nah, jadi dalam satu pembelajaran kita bisa memberikan materi kepada anak-anak dua materi sekaligus, yakni materi kalimat perintah pada mata pelajaran bahasa Indonesia dan kemudian materi bangun datar pada mata pelajaran matematika kelas 2. Teman-teman, demikian yang bisa saya presentasikan pada
media pembelajaran inovasi, media pembelajaran papan kalimat perintah untuk perpaduan materi bangun datar pada kelas 2. Kemudian apabila teman-teman ingin memberikan saran kritik dan juga inovasi yang lebih, saya akan sangat membantu diri saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.